Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokatani. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini saya akan merekomendasikan suatu metode kepada sahabat Tani semua, metode dari segi pembuatan pupuk organik padat yang cepat. Nah, biasanya kalau kita membuat pupuk organik padat, itu prosesnya bisa saja lama, bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan 3 bulan. Itu tergantung volume dari bahan organik itu seberapa banyak yang kita dekomposisikan. Jika volumenya itu banyak, ya pasti proses dekomposisinya itu akan lama juga. Nah, yang saya akan ajarkan kepada sahabat ini semua, metode ini dalam 15 hari atau 20 hari, sahabat ini bisa langsung mengaplikasikannya di lahan sebagai pupuk dasar. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, yang mesti sahabat tani persiapkan yaitu ya bahan-bahan organiknya. Pertama, untuk kohe ada dua. Untuk kohe itu ada dua yang mesti sahabat tani siapkan. Yang pertama yaitu kohe ayam, yang kedua yaitu kohe sapi. Nah, untuk kohe sapinya, sahabat tani bisa menggantinya dengan kohe kambing. Kohe kambing. Misalkan di tempat sahabat tani kohe sapi tidak ada, ya pakai kohe kambing. Nah, dua itu. Yang ketiga, nah ini bahan utama. Ada 3 bahan utama. Yang ketiga, sekam bakar. Nah, itu 3 bahan utama yang mesti sahabat tani siapkan. Siapkan. Nah, untuk bahan yang lainnya itu menyesuaikan yang ada di tempat sahabat tani semua. Semisalkan di tempat sahabat tani itu ada eceng gondok, banyak tersedia eceng gondok. Tidak masalah, tambahkan saja. Tambahkan saja. Dan misalkan lagi, di tempat sahabat tani semua itu terdapat banyak misalkan daun bambu yang keringnya. Nah, daun bambu yang keringnya bisa sahabat manfaatkan juga, atau daun bambu yang masih hijaunya bisa sahabat tani manfaatkan juga. Atau misalnya gulma pun bisa sahabat tani pakai, rumput. Rumput gulma bisa sahabat tani masukkan juga. Atau yang lainnya misalkan di daerah sahabat tani terdapat banyak jerami, bisa masuk juga. Yang lainnya lagi misalkan batu bara bisa masuk juga. Serbuk kayu, serbuk gergaji, nah itu bisa masuk juga. Atau serbuk kelapa atau kokopet, nah itu bisa masuk juga. Nah, jadi sisanya selain dari 3 bahan ini bisa menyesuaikan dari lingkungan di tempat sahabat ini semua. Yang tersedia adanya apa, bisa masukkan saja. Nah, sebagai bahan utama, bahan intinya tetap 3 ini, yaitu kohe ayam, kohe sapi, jika tidak ada kohe sapi ganti kohe kambing, ditambah sekam bakar. Nah, berikutnya dari segi volumenya, jumlahnya. Dari segi jumlahnya, kita ambil 15 karung mungkin lah, kita ambil contohnya per karung saja. Untuk kohe ayamnya bisa sahabat ini pakai 5 karung, kohe sapinya sama 5 karung juga. Atau bisa diperbanyak yang kohe ayamnya bisa, atau diperbanyak kohe sapinya itu bisa. Misalkan kohe ayamnya menjadi 6 karung dan kohe sapinya 4 karung bisa juga. Atau dibalik, kohe sapinya menjadi 6 karung, kohe ayamnya 4 karung bisa juga. Nah, atau diimbangkan 5 karung, 5 karung, kohe ayam 5 karung, kohe sapi 5 karung. Atau kohe domba kalau tidak ada kohe sapi, bisa mungkin kohe domba. Nah, untuk sekam bakarnya itu 5 karung juga sama. 5 karung juga. Nah, kalau ada, saya sarankan ada abu-abuan juga. Ada abu, misalkan abu sekamnya, tidak masalah. 1 karung saja cukup, 1 karung. Nah, atau abu abu dedaunan, atau abu daun bambu bisa, atau abu apa ya, abu abu kayu itu bisa juga, bebas. Yang terpenting kalau misalkan ada tersedia abu-abuan 1 karung, itu kalau ada. Kalau tidak pun tidak masalah. Nah, berikutnya ada bahan tambahannya lagi sebenarnya, dolmit. Untuk dolmit, sahabat ini bisa pakai 2 karung atau 3 karung untuk dolmitnya. Sekali lagi, dolmitnya 2 karung atau 3 karung. Nah, berikutnya lagi, nah ini 1 bahan lagi yang terakhir, ini bisa sahabat tani tambahkan atau tidak, yaitu Vertipos. Jadi kita pakai pupuk kimia di sini. Dari segi tambahan pupuk organik, proses pembuatan pupuk organik padatnya, kita tambah pupuk kimia, Vertipos atau TSP atau KSP, itu bebas. Nah, dari segi dosisnya bisa menggunakan 30 kilo atau 1 karung tidak masalah. Sekali lagi,
Bisa 30 atau 20 tidak masalah, 20 kilo, 30 kilo, atau 1 karung itu lebih bagus, tidak masalah. Ditambahkan itu. Nah, sekali lagi, untuk yang bahan dasar tadi, bahan utamanya, skamnya 5 karung, kohe ayam 5 karung, kohe sapi 5 karung, dolmetnya 2 karung atau 3 karung, berikutnya pupuk kimia yang dominan fosfatnya itu bisa ditambahkan 30 kilo atau 20 kilo atau 1 karung. Nah, itu. Nah, berikutnya semuanya bahan tersebut itu aduk, sahabat tani, campurkan di satu tempat. Berikutnya sahabat tani aduk bisa menggunakan pacul atau garpu, yang terpenting keseluruhannya diaduk sampai tercampur rata keseluruhannya. Nah, kalau sudah tercampur rata keseluruhannya, sahabat tani, siapkan karung. Siapkan karung. Nah, inilah yang menjadi proses fermentasi itu lebih cepat. Nah, karena yang asalnya kita mendekomposisikan suatu bahan organik dalam skala yang banyak dalam satu tempat, nah kita akan pecah. Kita akan pecah bahan organik tersebut menjadi per karung. Nah, jadi kita akan fermentasinya di karung tersebut. Nah, jadi volumenya berkurang. Yang asalnya banyak di satu tempat kita dekomposisikan. Nah, kita pecah, kita masukkan ke dalam karung, yang di dalam karung tersebut nantinya kurang lebih sekitar 50 kiloan per karungnya, kurang lebih. Nah, balik lagi ya ke yang tadi, pada saat keseluruhannya sudah dicampur dari bahannya, masukkan ke dalam karung, dan karungnya bisa pakai yang bekas kohe yang tadi atau bekas sekam. Karungnya yang bisa yang ukuran besar 50 kilo bisa, atau yang ukuran sedang bisa. Nah, jika menggunakan karung yang besar ya ukuran 50 kilo, itu masukkan bahan organik yang sudah dicampur tadi setengahnya saja. Nanti akan berat. Nanti beratnya bakal sama 50 kilo juga. Kurang lebih segituan nanti beratnya. Setengahnya cukup. Setengahnya cukup. Nah, isi yang bahan organik yang sudah dicampur tadi, masukkan keseluruhannya ke dalam karung tersebut. Kita pecah. Nah, sehingga nanti di fermentasinya jumlahnya sedikit-sedikit. Nah, setelah sahabat tani memasukkan keseluruhannya ke dalam karung tersebut, hal yang mesti sahabat tani lakukan atau tambahkan, yaitu pertama, sahabat tani siapkan hidrogen peroksida, dan sahabat tani siapkan bahan pengurainya untuk komposisinya, yaitu IM4 atau M21. Bisa IM4 atau bisa M21 atau merek dagang apapun bebas. Nah, langkah berikutnya setelah dimasukkan ke dalam karung, sahabat ini cek terlebih dahulu apakah lembab atau tidak. Apakah lembab atau tidak. Kalau misalkan kering, saya sarankan siram dulu. Siram dulu. Bahan organik yang sudah ada di dalam karung, siram dulu. Tidak usah sampai basah, jangan sampai basah, tapi agak lembab sedikit, basah saja. Nah, berikutnya setelah seperti itu, yang mesti sahabatnya lakukan, siapkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini dari segi dosisnya, sahabat tani gunakan dosis 20 mili sampai dengan 30 mili per liter. Nah, sekali lagi 20 mili sampai dengan 30 mili per liter pada air. Sahabatnya siapkan 3 liter air. Nah, jadi hidrogen peroksida, sahabat tani masukkan ke dalam air 3 liter. Dosisnya yaitu 20 atau 30. Nah, misalkan sahabat ini menggunakan dosis yang 20 mili per liter. Nah, kalau kita masukkan ke dalam air yang 3 liter, artinya hidrogen peroksidanya cukup menggunakan 60 mili saja. Nah, kalau sahabat ini menggunakan yang dosis 30, nah itu bisa menggunakan 90 mili hidrogen peroksidanya, dimasukkan ke dalam air 3 liter. Atau dosis 25 mili per liter hidrogen peroksidanya bisa saja, artinya 75 mili. Sahabat ini masukkan ke dalam air 3 liter tersebut. Nah, kita pakai dosis yang 20 mili saja. 20 mili per liter, sahabat ini masukkan ke dalam air 3 liter, artinya 60 mili. 60 mili hidrogen peroksida yang 50%. 50%. Sahabat ini masukkan ke dalam air yang 3 liter tersebut. Nah, berikutnya sahabat tani siramkan atau masukkan saja di atas yang karung yang ada bahan organik yang sudah kita masukkan tadi. Masukkan ke dalam yang 3 liter tersebut.
Nah, saya sarankan pakai kayu juga. Pakai kayu tusuk-tusuk supaya dari air hidrogen peroksidanya itu masuk ke dalam, supaya masuk ke dalam. Ditusuk-tusuk saja, tusuk-tusuk saja dari karungnya dari atas. Nah, itu keseluruhan dari bahan organik yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Nah, sahabat ini masukkan juga hidrogen peroksida dengan dosis yang sudah saya sebutkan pada 3 liter air. Nah, seperti itu. Nah, untuk hidrogen peroksida saya sarankan pakai sarung tangan juga. Sarung tangan karet kalau bisa. Sarung tangan karet agar tidak masuk ke dalam, agar istilahnya tidak secara langsung terkena ke dalam tangan kita karena agak gatal kalau kena. Agak gatal. Kalau terkena tangan kita, segera saja cuci dengan air. Walaupun memang nanti ada putih-putih, tidak masalah, nanti hilang sendiri. Nah, itu untuk hidrogen peroksida. Nah, berikutnya, diamkan selama 1 hari. 1 hari aja diamkan. Nah, setelah 1 hari, esok harinya, sahabat tani baru siram lagi dengan menggunakan IM4 atau M21. Nah, jika menggunakan IM4, dosisnya gunakan yaitu 10 mili per liter sebenarnya, tapi untuk IM4-nya saya sarankan terlebih dahulu kita campur terlebih dahulu menggunakan gula merah. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengaktifkannya, sahabat ini siapkan IM4 dan gula merah itu 1 liter. Gula merah sahabat ini siapkan 1 liter yang cair. Nah, berikutnya masukkan ke dalam satu wadah, jadi 2 liter. Nah, diamkan selama 3 jam atau 4 jam. Nah, setelah 3 jam atau 4 jam, nah dari segi dosisnya, karena sudah ditambah dengan molase, nah kita tingkatkan dosisnya menjadi sekitar 20 mili saja, 20 mili per liter. Nah, dosisnya sahabat tani masukkan 20 mili per liter ke dalam, maksudnya 20 mili ke dalam 1 liter air. Nah, ini dosisnya bisa 20 atau 30 mili, terserah, tergantung dari sahabat ini semua. Bisa 20 mili, bisa juga 30 mili. Nah, sahabat tadi masukkan ke dalam air 1 liter. Nah, air 1 liter itu masukkan lagi ke dalam karung yang kemarinnya sudah kita masukkan hidrogen peroksida. Nah, masukkan ke dalam karung tersebut. Nah, begitu sama tusuk-tusuk juga dengan kayu supaya cairan IM4-nya masuk juga ke dalam supaya tercampur rata seperti itu. Nah, itu jika menggunakan IM4. Nah, tapi jika menggunakan M21 itu sama juga. Sahabat tani masukkan ke dalam wadah dengan molase atau gula merah sama 1 liter masukkan ke dalam wadah jadi 2 liter. Nah, dari segi dosis bisa dikurangi. Dosisnya untuk M21 itu menjadi 10 mili atau 20 mili per liter. Nah, 10 mili atau 20 mili itu sahabat tani masukkan ke dalam 1 liter air. Nah, berikutnya sahabat tani masukkan ke dalam karung yang sudah berisi bahan organik. Nah, itu bisa menggunakan M21, pilih saja bisa menggunakan IE4 atau bisa juga menggunakan M21. Nah, dosis awalnya sebenarnya untuk IE4 itu bisa 10 mili sebenarnya 10 mili per liter. Tapi karena kita campur dengan molase atau gula merah 1 liter jadi 2 liter. 2 liter. Jadi dosis kita tingkatkan menjadi 20 mili. Atau dipertinggi sebenarnya tidak masalah 30 mili itu lebih bagus lagi. Begitupun M21 dosisnya sebenarnya 5 mili per liter cukup. Nah, tapi karena dicampur dengan gula merah, jadi dosis ditingkatkan menjadi 10 mili. 10 mili atau 20 mili itu bisa. 20 mili itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah keseluruhan prosesnya sahabat tani lakukan, berikutnya sahabat tani simpan karung tersebut di tempat yang istilahnya teduh, atasnya bisa mungkin ditutup dengan terpal agar tidak terkena air hujan dan panas matahari secara langsung. Dan untuk karungnya bisa diikat terlebih dahulu, atasnya tetap tutup terpal atau tutup dengan apapun yang bisa menjaga kelembaban dari kuahnya tersebut atau menjaga dari secara langsung terkena sinar matahari atau air hujan. Nah, proses tersebut itu sahabat tinggal menunggu kurang lebih 15 hari atau 20 hari. Nah, nanti kalau sahabat tani pegang itu sudah dingin biasanya 15 hari atau 20 hari bisa sahabat tani aplikasikan di lahannya sebagai pupuk dasar.
Nah, seperti itu. Nah, tadi ya yang kelewat, misalkan sahabatnya menggunakan ya eceng gondok, saya sarankan dipotong-potong dulu sampai kecil agar mempercepat proses fermentasinya, atau menambahkan batang pisang itu sama, potong-potong juga sampai kecil, atau bahan organik apapun yang besar-besar saya sarankan dipotong-potong dulu sampai ukurannya kecil-kecil agar dari segi proses fermentasinya cepat juga. Nah, seperti itu. Nanti saya juga insya Allah akan ada praktek juga, sebenarnya inginnya langsung praktek, tapi kohe sapinya kebetulan belum terkumpul di tempat saya di sana. Orang tua saya kebetulan ternak sapi juga, tapi volume kohenya itu belum banyak. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2 mingguan lagi baru kita akan praktek, atau saya akan membuat dari proses yang tadi saya sebutkan tadi, dan praktek secara langsung kepada sahabat ini semua supaya lebih jelas lagi, supaya sahabatnya lebih paham lagi, nanti kita akan praktek. Dan mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.